Halo teman-teman semua. Nih, ada tasnya, ada jaketnya. Ya. Ketemu lagi di Chopper Story Historical Bike. Kali ini motornya motor Harley Davidson and Marlboro Man. Ada yang udah nonton belum? Atau belum tahu sama sekali? Atau belum, apa sih itu? Itu film bioskop, bukan film TV atau yang lainnya ya. Film bioskop, layar lebar, dan bintang filmnya terkenal. Don Johnson sama Mickey Rourke. Mickey Rourke naik motor ini, makanya gue punya motor ini. Lah, hubungannya apa? Adik gue apa kakak gue? Iya, begitulah. Gini ceritanya. Gue gini-gini suka nonton loh. Ya hampir semua orang sih suka nonton ya. Tapi nonton filmnya khusus film yang ada motornya. Ada beberapa film yang memang ada motornya dan motornya unik. Itu adalah boleh dibilang film idola gue karena motornya yang di dalam itu. Jadi gue punya motor ini bukan karena gue beli, enggak, gue bikin. Jadi motor ini yang dipakai oleh Mickey Rourke di film Marlboro Man, Harley Davidson and Marlboro Man. Kalau nggak salah tahun berapa itu ya? 80 apa 90-an gitu ya. Terkenal. Dan gue suka banget. Ini kayaknya bener-bener gue banget gitu ya motornya. Yang bikin juga sebetulnya begini, yang bikin motor ini di film itu adalah mungkin kru-krunya si Mickey Rourke. Dia punya bengkel katanya namanya Black Death Motorcycle, dan dia bikin motor ini kayak begini bikinnya. Dan di cerita film itu kayaknya itu motor belum jadi, dia udah pakai. Entah itu memang belum jadi beneran atau memang konsepnya motor setengah jadi dipakai. Jadi masih ada epoksian di frame-nya tuh, bekas potong-potong lalu di epoksi aja. Tangkinya enggak dicat, dibiarkan karatan. Kalau di Amerika enggak akan karat. Karena gue bikinnya di sini di Indonesia baru juga 2 minggu udah karatan. Jadi mau nggak mau di varnish, di coating. Jadi biar awet nih platnya gitu. Kemudian saat itu setelah nonton film pengen banget bikin motor itu, cuma nggak kesampaian. Ada mungkin 10-15 tahun nggak kesampaian bikin motor itu, tapi tetap niatnya ada. Kenapa nggak kesampaian? Ada pasti alasannya. Karena motor yang dipakai oleh Mickey Rourke ini, motor ini adalah motor tipe Harley Davidson FXR tahun 91 atau 92 polish. Jadi kalau lo mau bikin motor replika atau motor yang sesuai dengan
film ataupun sesuai dengan gaya yang lo mau. Jangan cuman copy, tapi replika. Replika itu sesuai dengan spek aslinya. Ya, ada sebuah kebanggaan, ada sebuah gimana ya? Ini bukan motor gua, tapi gua yang bikin. Maksudnya ini bukan hasil ciptaan gua, tapi ini gua bikin sesuai dengan apa yang gua lihat. Sesuai loh. Boleh dibilang copy paste atau fotokopi, nggak ada yang beda. Itu baru bikin motor. Tapi kalau lo bikin kayak gini nih ya, stylenya gini, lalu lo bikin asal-asalan, ya itu pasti peniruan, plagiat menurut gua. Karena lo cuman ngeliat stylenya begitu, gue bikin. Tapi kalau gue bukan stylenya aja, speknya mesti tepat, penyok-penyoknya pun tepat. Lihat nih, ini penyok bekas jatuh, tapi ini motor nggak pernah jatuh, cuma di film penyoknya ada dan emang jatuh karena setir. Jadi diukur, penyoknya di sini, gua ketok di sini, kayak gitu. Knalpotnya juga, karatnya di mana, lalu bergerak-geraknya, semua harus sesuai. Nah, gue ceritain lagi. Sebelumnya kita break dulu. Ini dulu si Om tuh sempet emang pengen banget ya punya replikanya. Dari yang ngobrolin soal AC Raider tuh, terus aku masih pengen lagi nih kalau nemu bahan FXR bikin Marlboro Man katanya. Oh iya. Habis itu selang kurang lebih setahunan kalau nggak salah, akhirnya dapat bahan FXR dari temennya si Om. Tapi udah nggak Orion, udah custom dulu. Pas begitu dapet, udah langsung nyari referensi Marlboro Man kan rada susah. Terus mau nggak mau cuma lihat DVD, di pause nyari detailingnya, terus lihat DVD terus sudah pokoknya. Panas men. Kalau di Amerika boleh dah pakai jaket diam-diam. Karena dingin. Kalau di sini bukan main. Ini cuman ngasih lihat bahwa motor ini bikin pakai jaket juga. Bukan pakai jaket bikinnya. Bikin motor ini, bikin aksesorisnya, bikin perlengkapannya sesuai semua seperti apa yang gue bilang tadi. Kita lanjutin. Selama sekian tahun sampai gue mulai membuat motor ini disebabkan karena mencari bahan motor awal itu agak susah di sini. FXR 9192 bekas polis, bukan polisi sini, polisi Amerika. Nah kebetulan ada temen gue, dia punya dan dia mau jual motor persis, cuma udah di customnya nggak parah sih, custom aja bukan original. Toh nggak perlu original juga gue beli karena dia perlu uang. Nama teman gue tuh sebetulnya dia teman
partner dari bengkel motor gua yang pertama, Biker Station, Fajar, Jarek kita sebut. Dia jual, gue beli motornya. Kondisinya apa adanya, maksudnya nggak original, nggak penting juga. Setelah itu kita mulai lihat film, lihat proporsi, komposisi, dan apa aja yang ada di motor di film itu. Di foto, film, nonton lagi. Berapa kali gue nonton film itu ya? Mungkin ada 10-an lebih, tapi nggak full, cuman di bagian dia naik motor, yaitu bagian pertama, intro sampai di tengah. Selanjutnya jarang gue tonton. Jadi awalnya dia jalan kayak gimana, putaran roda dan lain-lain, segala macam bracket-bracketnya pas, kaca spion, knop-knop, semua harus sama. Sampai pun tangki apa yang dipakai, berapa lubang bensin, lalu kilometer dan lain-lain itu harus sama. Jadi mulailah kita hunting barang-barang dulu, yang nggak dapet dibuat. Kebetulan kan ada Eko, dia bisa bikin kayak riser segala ini, berapa senti tingginya, itu diukur, stangnya kita bikin sesuai dengan curve-nya berapa. Cuma tinggal hand control sama foot control ini kadang nyari di teman-teman zaman dulu yang punya stok lama tapi dengan mereknya PM. PM itu performance mesin. Sekarang tipe yang ini udah nggak dijual sama dia. Mungkin ada ya, cuma nggak produksi lagi kayaknya. Lampu headlamp depan triple tree, sudutnya berapa, lalu tube fork depan mesti di grafir, di curve berapa, itu persis sama dengan film. Disc brake depan 2 biji kiri kanan, jari-jarinya berapa jumlahnya, depan berapa gedenya, belakang berapa gedenya, knalpot berapa panjang, berapa diameter, itu semua persis, sampai joknya juga. Gambar ini juga, jadi gambar ini gue cari temen gue. Terus terang gue udah males menggambar, apalagi yang berwarna, biasanya pakai Rapido kan. Jadi yang ini gue minta tolong teman menggambar. Dia gambarin kiri kanan persis, kemudian joknya juga spesial, ada merah, kuning, hitam, lalu tas, kemudian jaket ini. Yang bikin saat itu Tegep. Jadi Tegep kebetulan juga idola dengan filmnya, dengan Mighty Rock. Dia tahu persis apa yang ada di jaket. Jadi gue 100% limpahkan ke dia, balik-balik jadinya sama. Udah jadi kayak Mighty Rock gitu, cuman rambutnya kepanjangan. Isinya dicepak ya. Oke, lanjut. Ini tangki 2, tangki Softail 2, tengahnya kita las. Jadi kalau Softail biasa dipasang itu pasti ada belahannya. Ini enggak, kita jadikan satu, jadi satu tangki. Kemudian dipasang dengan dashboard pakai cat eye, jadi kayak mata kucing gitu. Ini dashboard tua nih sebetulnya, dashboard motor-motor tahun 70-an ke bawah. Nah, kemudian pakai rigid. Kalau FXR tuh pakai shock breaker kiri kanan belakang. Ya, shock breakernya kita ganti dengan besi.
dengan ada curve-nya berapa nih? 4 garis yang bukan diukir, dibubut kiri kanan. Jadi praktis rigid lagi, kan rigid lagi. Yang lalu juga motornya Corines rigid, kebanyakan dari Amerika rigid karena jalannya enak. Kalau di Indonesia siap-siap aja pinggang sakit, cuman oke lah, ini kan motor historical. Lalu bodinya spakbor ini ikut di frame, jadi nggak bisa dicopot. Jadi kita las dengan frame, cuma belum dicat. Ya memang belum dicat di sananya juga karena memang kan motor belum jadi, tapi udah dipakai untuk syuting, jadi oke lah, jadi kuat nih untuk goncengan. Seperti di filmnya juga, di terakhir Mikey Rourke ngegoncengin cewek ya, kayak gitu. Tapi di sini belum pernah gue goncengin siapa-siapa gitu. Apalagi ya kita cerita. Oke, ntar dulu, gua break dulu ya. Proses ngebangunnya gua mulai dari frame FXR, potong komstir, dimajuin kurang lebih 3 cm, sama reknya dirubah jadi kalau nggak salah 40-an derajat gitu. Rangka belakang dibikin rigid, jadi shock breakernya copot ganti pakai as, spakbornya model nempel, pelek depan belakang ganti karena pas dapet peleknya palang. Nah, yang tangki itu sempet bikin sampai 2 kali, yang terakhir baru yang nempel sekarang. Sebelumnya tangki aslinya dibobok, dipotong, dirubah lagi, tapi secara dimensi masih kurang. Pakai tangki softail, terus gue sambung tengahnya dulu buat ininya. Kalau buat detailingnya hampir ngikutin yang di filmnya ya, soalnya dari DVD di pause sampai gambar pun nyari buat gambar di tangkinya pas ketemu lagi filmnya pas nge-shoot tangki udah di pause di situ buat bikin gambarnya dulu. Untuk proses pengerjaan kalau nggak salah 3 bulan sampai 4 bulanan dulu. Yes. Cerita yang terakhir adalah ini motor beberapa kali pernah berubah. Maksudnya berubah tuh pernah ininya tetap. Gue punya 2 baju. Jadi pernah berubah karena dipakai untuk iklan produk minuman berenergi yang butuh motor kayak motor ikonnya nih, produk minuman berenergi. Jadi gue punya dua tangki. Begitu disewa sama mereka, gue coba tangkinya, ganti tangki yang untuk produk itu warna hitam, lalu yang lainnya dihitamin aja udah. Begitu, style sama. Lalu satu kali lagi ikonnya produk juga, tapi produk apa itu ya, produk rokok kalau nggak salah, lupa, rokok yang di film persis. Jadi gue rubah juga dengan tangki itu, tapi dengan warnanya merah putih hitam. Itu jadi motor ini pernah mewakili 2 produk untuk iklan. Kemudian kalau nggak dipakai, kembali lagi ke Harley Davidson and Marlboro Man. Gue suka banget motor ini karena gayanya liar banget, beringas, berangasan, maco juga, kemudian sangar. Jadi kayak kalau naik ini benar-benar kayak di film tuh kayak
freedom apa ya, born free dan lain-lain lah gitu kayaknya. Tapi gue nggak pernah naik motor ini jauh-jauh sih sebetulnya, karena mungkin pinggang udah nggak kuat ya. Jadi kebanyakan jarak dekat dan untuk pameran dan untuk foto-foto. Tapi kali ini kita naikin lagi, dengar suaranya kayak apa, dengar feel-nya kayak gimana gue naik motor ya seperti di film, cuman nggak ada jalan layang nggak sini. Masuk ke LA, masuk ke Jakarta, nggak boleh masuk ke jalan layang tuh, motor dilarang. Oke. Sekian dulu episode yang ini. Kita ketemu lagi di Chopper Story Historical Bike episode berikut. Episode berikut adalah motor roda 3 deh. Motor roda 3 bikinan orang luar, builder idola gue juga. Sampai ketemu.